Aku dulu suka sama superhero. Aku mikirnya dulu itu jagoanku yang bisa mengalahkan semua musuh. Karena tadi senang dengan superhero, jadi terkadang kelakuannya hampir meniru dengan hal-hal yang sering ditonton. Dia bukan tipe pemukul, Pak. Cuman kalau memang ketika dia sedang memerankan peranan Bima X, ya dia mukul. Meskipun sering menirukan superhero kesukaannya, Jesua tetap dilanda ketakutan setiap kali dia sendirian. Kalau papa aku tinggalin aku itu harus ikut. Gak pernah sendirian di rumah. Ya takut ada penculik, ya mimpi buruk lah. Beberapa minggu kemudian di sekolah minggu Superbook, Jesua belajar tentang kisah Tuhan Yesus yang mampu melakukan banyak mujizat untuk menyelamatkan umat manusia. Ada sebuah pemahaman baru yang terbentuk di dalam diri Jesua. Pas nonton itu, aku sadar dan tahu bahwa Tuhan Yesus itu lebih hebat daripada film superhero yang aku suka. Kalau superhero itu kan cuman bohongan, tetapi Tuhan Yesus itu kan ajaib dan kuasanya sampai selama-lamanya kan. Meskipun Jesua masih menyaksikan film superhero kesukaannya, namun hal itu tidak lagi mempengaruhinya, karena Jesua tahu bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menyertainya. Sekarang aku lebih berani karena Tuhan Yesus itu ada bersamaku dan Tuhan Yesus itu pasti menyertai aku dimanapun aku berada. Menurut aku, Tuhan Yesus itu adalah yang terbaik bagi aku dan Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang, aku, keluarga aku, dan orang yang di luar sana. Hai, nama saya Jeremy Benay Gultom, umur saya 12 tahun. Akhir tahun 2018, sepulang dari liburan bersama keluarganya, Jeremy tiba-tiba merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Awalnya yang saya rasakan adalah nyeri di kaki kanan, dan besoknya nyeri tersebut pindah ke sebelah kiri, ke kaki kiri. Dan akhirnya besoknya tubuh saya semuanya benar-benar sangat sakit. Sendi-sendi saya semuanya ngilu, saya nggak bisa berdiri bahkan. Saya pikir, ya ini mah efek jalan-jalan ya gitu kan. Saya perawat kan, jadi ya kalau anak pegel ya udah istirahat. Awalnya saya menganggap sepele, dan ternyata penyakitnya lebih besar dari apa yang dibayangkan. Kejadian ini membuat Jeremy akhirnya harus masuk rumah sakit dan mengalami serangkaian tes. Bahkan kondisi Jeremy semakin parah. Dia didiagnosa menderita penyakit autoimun. Itu saya langsung saya terdiam. Terus terang saya langsung takut karena pengalaman saya yang lalu dengan pasien yang autoimun. Kemudian karena saya ketakutan, saya tahu saya hanya bisa pegang firman Tuhan. Akhirnya keluar Yeremia 29 ayat 11. Bahwa masa depan anak saya yang dirancang oleh Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan harapan, penuh dengan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Waktu saya ucapkan ayat itu, hati saya tenang. Menghadapi kenyataan bahwa Jeremy menderita penyakit autoimun dan tidak bisa beraktivitas dengan bebas, tidak membuatnya takut. Dia teringat akan kisah mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus dari sekolah minggu Superbook di Gereja Kristen Kemah Daud, Shooters, Jakarta. Di situ saya melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tidak bisa berdiri. Dia lumpuh, dia hanya tertidur, dan Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Dan saya melihat kasusnya sama, penyakitnya sama. Saya nggak bisa bergerak, saya nggak bisa bermain. Di situ iman saya makin naik lagi. Saya makin percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkan saya. Saya nggak nanyain lagi apa rasanya, apa gini, karena saya tahu pasti sakit. Yang saya tanya, apa harapannya gitu. Jeremy mengatakan, aku sudah sembuh mama, aku tinggal melihat kesembuhannya. Dengan dia ngomong begitu, hati saya juga kuat. Pada tahun 2019, setelah dilakukan serangkaian tes, mujizat Tuhan terjadi. Jeremy dinyatakan sembuh.
Tuhan Yesus tuh kayak ayah sendiri. Jadi masa ayah sendiri gak mengasihi anaknya? Jadi saya tahu kalau saya minta apapun pasti dikasih. Karena ayah di dunia aja gak pernah nyakitin kita, apalagi Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, iman saya dikuatkan bahwa Tuhan pasti menyembuhkan saya dari sakit saya. Dan itu benar-benar terjadi. Terima kasih. Hari itu berjalan seperti biasanya. Tiba-tiba Indah datang menghampiri saya. Membawa tabungannya yang ia sudah kumpulkan selama setahun ini. Terlihat ada sedikit keraguan waktu dia mengungkapkan niatnya untuk membuka tabungannya yang baru 6 bulan ini dia kumpulkan. Apalagi ketika dia berencana membantu anak-anak di NTT untuk memiliki sepatu baru. Saya pun sempat ragu, tapi kata-kata Indah ini mengusir keraguan itu. Indah tahu ini punya Indah. Tapi waktu aku lihat Mama berbagi, Mama begitu bahagia. Bahkan temanku, walaupun dia lagi susah, dia masih mau memberi apa yang dia punya buat orang lain. Dan dia justru gembira. Aku juga mau melakukan hal yang sama, Ma. Saya bangga dengan sikap hati Indah. Karena sesungguhnya kebaikan akan selalu mendorong kita untuk terus berani bergerak, menolong orang yang membutuhkan di sekitar kita. Adik-adik semua, hari ini adalah hari kebaikan. Nah, karena ini hari kebaikan, ada Kak Bamsi nih. Kak Daniel akan berbuat baik sama Kak Bamsi dan juga sama Kak Nanda. Aduh, kira-kira Kak Daniel harus berbuat baik apa ya? Tapi ngomong-ngomongin tentang berbuat baik, Kak Daniel ingat-ingat lagi minggu lalu Kak Daniel mau ucapin terima kasih ya buat semua adik-adik. Karena kalian udah ngirimin foto yang keren-keren banget. Kalian beserta celengan kalian, wah Kak Daniel terharu banget loh. Dan Kak Daniel bangga banget sama kalian karena kalian punya hati yang begitu luar biasa banget. 2 jempol, Kak Bamsi, kita kasih 2 jempol buat adik-adik kita. Wah, kalian luar biasa banget. Semangat ya nabungnya ya. Kak Daniel juga nabung nih. Kita akan kasih kado nanti di hari Natal buat teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang ada di NTT. Semangat semuanya. Tapi ngomong-ngomong gimana Kak Nanda ya? Kok belum datang jam segini? Ah, ini nih. Kak Daniel akan berbuat baik sama dia. Halo, Kak. Halo. Kak Nanda. Halo. Aku bilang halo loh, Kak.
Selamat pagi. Kak Nanda, kayaknya tasnya keberatan. Aku lepasin dulu, Keberatan. Kak Daniel harus berbuat baik. Bantuin taruh tas 10. Oke deh. Jadi 20 nilainya Kak Daniel. Kak Nanda, kamu ngapain sih? Kak Nanda ngapain sih? Karena ngitungin banyak apa sih? Ngitungin utang siapa? Aku kurangin 3 aja deh. Jadi 17 nilainya kamu ngapain sih, Kak? Itu adik-adik udah pada nunggu loh. Kita sapa dulu yuk. Halo adik-adik, halo. Lepasin dulu tuh kalkulatornya. Aku bingung dia ngitungin apa sih? Aku tuh lagi ngitungin kebaikan orang-orang yang baik sama aku. Tadi kan Kak Daniel senyum, jadi itu tuh masuknya berbuat baik lah. Terus bantuin naruhin tas aku. Terus, tapi tadi karena banyak nanya jadi aku kurangin 3. Aku nggak ngerti, makin nggak ngerti kenapa sih harus ngitung-ngitungin kebaikan orang lain. Jadi itu Kak Daniel, kan kalau misalnya Kak Daniel baik sama aku, orang lain baik sama aku, kan aku harus balas kebaikan lagi kan? Jadi aku tuh nggak mau rugi kalau misalnya dia balesnya ngasih aku 5 kebaikan, berarti aku juga akan kasih dia 5 kebaikan. Tapi kalau dia nggak ngasih aku kebaikan, aku juga nggak akan kasih. Rugi dong aku kalau aku nggak ngasih kebaikan. Aduh, udah deh. Nanti aja deh kita bahas ya di firman Tuhan nanti deh ya. Kita sapa adik-adik dulu. Ya udah deh. Itu diletakin dulu deh. Taruh mana ya? Sini aku bantuin. Udah kurangin aja poin aku, terserah kamu deh ah. Kita sapa dulu adik-adik, ini yang paling penting. Yeay. Kita sapa yuk. Halo adik-adik semua. Kembali lagi di Sekolah Minggu Superbook. Wah, gimana kabarnya adik-adik semua? Luar biasa. Wah, Kak Daniel mencium udah bau-bau harum, udah pada mandi loh. Memang adik-adik Superbook tuh terbaik. Baik, wah keren banget. Oh iya Kak Nanda, hari ini kita akan ada apa aja Kak Nanda? Udah pasti kita akan memuji Tuhan. Dengan penuh semangat, terus Kak? Terus kita akan belajar firman Tuhan dari Superbook. Paling aku tunggu-tunggu nih. Terus apa lagi Kak? Pastinya kita akan ada prakarya. Oh iya, aku hampir lupa Kak. Yang terakhir akan ada pesan dari teman-teman kita di NTT. Wah, ini spesial banget. Nanti kita nonton ya. Oke deh. Udah pasti adik-adik udah pada nggak sabar kan untuk memulai ibadah sekolah minggu kita. Yaudah kita berdoa dulu ya. Ayo Kak Daniel, kita berdoa dulu. Oke deh, Kak Daniel akan pimpin kita dalam doa. Adik-adik semua siap untuk berdoa? Siap. Oke, lipat tangannya, cari posisi yang mantap untuk berdoa ya. Ikutin Kak Daniel. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena kami masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur karena kami masih bisa memuji dan menyembah nama Belajar Tuhan. firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Dan ibadah hari ini Tuhan. Dan beribadah hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama kami. Kami percaya Engkau hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang pimpin kami. Engkau yang pimpin kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Semuanya udah siap kan untuk memuji Tuhan? Mana suaranya? Siap dong. Ya, semuanya bangkit berdiri ya. Karena kita akan bernyanyi Jangan Jemu untuk berbuat baik. Janganlah jemu berbuat baik. Janganlah jemu berlaku baik. Janganlah jemu berkata baik. Kita akan menuai baik. Mantap. Janganlah jemu menabur baik. Janganlah jemu berpikir baik. Janganlah jemu berkarya baik. Kita akan menuai baik. Semua 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Kita akan menuai baik. Sekali lagi. Nah adik-adik, pujian ini berkata bahwa kita nggak boleh bosan-bosannya untuk terus berbuat baik, berkata baik dan berlaku baik. Karena apa Kak Nanda? Karena kita akan menuai kebaikan. Kita akan menuai kebaikan. Jadi kita naikkan pujian ini sekali lagi ya. Yes. Dengan penuh semangat. Come on Kak Nanda. Janganlah jemu berbuat baik. Janganlah jemu berlaku baik. Janganlah jemu berkata baik. Kita akan menuai baik. Janganlah jemu. Janganlah jemu menabur baik. Janganlah jemu berpikir baik. Janganlah jemu
berkarya baik, kita akan menuai baik. Semua 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Kita apa? Kita akan menuai baik. Sekali lagi, kita akan menuai baik. Yes, terima kasih Tuhan. Kita percaya bahwa kita akan menuai hal-hal yang baik hari ini. Siapa di sini adik-adik yang percaya kalau Tuhan Yesus itu sangat amat baik? Angkat tangan. Aku. Luar biasa. Yeay. Yuk kita mau lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Kita naikkan pujian Allah itu baik. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin Tuhan. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Siapa? Yesusku luar biasa. Sekali lagi. Yes Tuhan. Semuanya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Mantap. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Semua tangannya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yes. Siapa yang bangga punya Tuhan Yesus? Boleh angkat tangannya. Siapa yang senang dalam hidupnya ada Tuhan Yesus? Aku. Ya, puji nama Tuhan. Yes. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan hari ini. Kita mau sungguh-sungguh ya saat menyembah Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus tuh hadir loh di rumah kita. Tuhan Yesus juga hadir di sini. Karena itu kita nggak boleh main-main. Kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Kita mau nyatakan lewat pujian ini, kita mau bilang bahwa Tuhan Engkau baik. Yesus Engkau sangat-sangat baik. Mari kita naikkan pujian ini adik-adik. Kita katakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya Tuhan. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Amin. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Amin Tuhan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya
aku jadi kaya. Mari semuanya angkat tanganmu. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Amin. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Yes Tuhan. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Yes Tuhan. Bagi Yesus Tuhanku. Ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa kami punya Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau selalu baik buat kami. Kau sangat-sangat baik. Terima kasih Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk belajar firman Tuhan hari ini. Berkati Tuhan setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat, dan setiap hati yang boleh merasakan kasih-Mu hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, semangat banget. Wah, tapi ngomong-ngomong Kananda kayaknya haus nih adik-adik. Iya dong. Aduh, Kak Daniel. Tapi kasih mana minum. Kalkulator aku mana Kak Daniel? Aku mau hitung kebaikan Kak Daniel karena sudah memberikan aku minuman. Nih, kambuh lagi nih Kananda nih. Itu kalkulatormu tuh. Buat apa sih kalkulator ini? Buat apa mau sih? Ngitung apa sih di sini? Wih, banyak banget lagi angkanya. Ngitung kebaikannya Kak Daniel. Karena udah nambah ini, udah ngasih aku minuman. Jadi aku mau tambahin. Minumannya mahal, jadi aku kasih 10 deh. Ya ampun. Jadi 27 kebaikannya Kak Daniel. Aduh adik-adik nih, Kananda nih perlu kita selesaikan nih. Kananda sini. Kananda, nih ya. Kalau kita berbuat baik sama orang itu nggak perlu dihitung-hitung. Kak Daniel tuh ikhlas loh, Kak Daniel tuh seneng loh nolong Kananda. Kananda tadi datang, Kak Daniel ngambilin tasnya, terus kalau haus Kak Daniel kasih minuman. Jadi aku udah nggak butuh dong kalkulator ini. Ya nggak butuh lah Kak, buat apa? Justru aku melakukan itu tadi tuh aku dengan senang hati. Kananda datang, aku ambilin tas. Kananda haus, aku kasih minum. Kan memang harusnya seperti itu. Bukan perlu dihitung itu. Kananda ya. Kak Daniel. Ih, denger ya. Justru harusnya ya adik-adik juga nih, adik-adik di rumah harusnya justru kita tuh seneng. Kita bersyukur sama Tuhan karena kita masih bisa berbuat baik sama orang-orang sekitar kita. Begitu. Jadi ketika kita berbuat baik bukan ngarepin sesuatu timbal balik itu tidak perlu. Ini aku balikin lagi ya. Yaudah deh, ini minumnya sekalian dong. Minuman enak tuh. Mahal. Tapi nih ya Kak Daniel mau nanya deh sama Kananda. Ngomongin tentang kemurahan hati. Kananda, tokoh di Alkitab yang Kananda paling suka karena dia berbuah hati itu siapa? Siapa ya? Oh ini nih, ada Ratu Esther. Ratu Esther kan baik banget, dia suka banget menolong orang. Ya betul banget, Ratu Esther itu keren banget ya Kak. Dia mau merelakan dirinya untuk mengorbankan dirinya. Bahkan dia berpuasa. Betul. Karena dia harus menghadap raja. Walaupun resikonya dia harus mengorbankan hidupnya dan dia bisa mati. Ratu Esther itu benar-benar tokoh yang sangat murah hati banget ya. Dia benar-benar peduli terhadap bangsanya. Betul. Walaupun pada akhirnya dia akan menghadapi banyak masalah. Wah ini keren banget. Kita nonton aja kisahnya yuk. Kita lihat aja kisahnya. Gimana Ratu Esther? Haman. Senang melihatmu teman. Jika tuanku berkenan, aku mau menyampaikan berita buruk. Ada beberapa orang yang tersebar di tengah kerajaan tuanku. Peraturan mereka berbeda dari yang lain dan mereka tidak menjalankan peraturan tuanku. Maka tidak baik jika tuanku membiarkan mereka tetap hidup. Jadi keputusan inilah yang membuat sepupuku berduka.
Haman pasti berbohong agar keputusan itu dibuat. Raja harus diberitahu. Mordekai yakin ini saatnya Anda berbicara atas nama bangsa Anda. Bangsa Anda? Iya, aku seorang Yahudi, seperti sepupuku. Tapi Raja Ahasiweros tidak tahu. Aku akan menghadap Raja. Jika Raja mengulurkan tongkat emasnya, aku hidup. Jika tidak, aku mati. Lagi pula, aku harus melakukan yang benar. Jika harus mati, aku akan mati. Aku sangat senang melihatmu, Ratu Esther. Apa keinginanmu akan aku kabulkan, bahkan sampai setengah dari kerajaanku. Sudikah tuanku dan pejabat kesayangan tuanku Haman datang ke pesta yang aku siapkan nanti malam? Ide yang bagus. Aku mengabulkannya. Joy, akhirnya kita bertemu. Oh Joy, sudah berhari-hari nih. Kenapa kalian bau kuda? Karena janji robot adalah hutang. Apa yang sedang terjadi? Semalam Ratu Esther mengadakan makan malam untuk Raja dan Haman, pejabat kesayangannya. Ia mengadakan yang kedua kalinya malam ini supaya dia Pelayan, bawa anggurnya. Kami sudah datang di pestamu yang kedua, Ratuku. Apalagi yang kau minta dariku, akan aku kabulkan. Bahkan setengah kerajaan pun kuberikan. Jika tuanku sungguh peduli dan ingin menolongku, selamatkanlah aku dan bangsaku. Itulah yang aku inginkan. Karena kami telah dijual, aku dan bangsaku. Bangsamu telah dijual? Kami telah dijual, aku dan bangsaku, untuk dihancurkan, dibunuh, dan dimusnahkan. Kami telah dijual menjadi budak laki-laki dan perempuan, aku masih diam saja. Walaupun musuh tidak dapat menanggung kerugian tuanku. Siapa dia? Siapa yang berani-beraninya merencanakan hal jahat itu? Penentang dan musuh itu adalah si jahat Haman. Kau! Tapi... Ratuku, Anda harus menolongku. Jika tidak, Raja akan membunuhku. Aku mohon, tolong aku. Jangan biarkan aku mati. Apa ini? Beraninya dia menyerang sang ratu di sini, di istana ini, di hadapanku. Lihat tiang gantungan itu, tingginya 4 meter, yang dibuat Haman untuk Mordekai tertancap di rumah Haman.
Gantung dia di situ. Tidak! Jangan, kumohon, jangan! Tidak! Aku telah menyerahkan harta Haman dan menggantung Haman di tiang itu karena ia berusaha membunuh orang Yahudi. Jika tuanku berkenan dan berpikir ini benar, keluarkanlah keputusan untuk membatalkan perintah Haman. Sanggupkah aku melihat bangsa dan keluargaku dibunuh dan dihancurkan? Sampaikan kepada orang Yahudi atas nama Raja. Beritahu mereka apapun yang kau inginkan. Dan materaikan itu dengan cincin materai Raja. Kami akan menuliskannya, memberi orang Yahudi di tiap kota kuasa untuk bersatu, membela hidup mereka. Dan orang Yahudi di tiap provinsi dan kota akan bersukacita dan bergembira. Wah, itu kan memang keren banget. Nah, selain Ratu Esther, Kak Daniel mau nanya, siapa lagi, Kak? Selain Ratu Esther, terus siapa lagi? Ada. Dia itu pemilik kebun anggur. Boas. Betul. Nah, saking baiknya Boas, dia berbaik hati kepada Ruth yang bukan siapa-siapa. Bahkan bukan hanya berbaik hati sama Ruth. Ruth dijadikan istri oleh Boas. Wah, luar biasa banget ya Boas ya. Ketika dia berbuat baik, dia benar-benar tidak memperhatikan latar belakang orang itu, Kak ya. Wah, kita nonton lagi kisahnya yuk. Iya, betul. Kita mau belajar dari Boas. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu. Sepertinya kelaparan bangsa Israel telah berakhir, Nathan. Tetapi belum semuanya pulih, Boas. Banyak yang datang meminta dari kami tahun ini. Tuhan memberkati kita lebih dari yang kita butuh. Bukankah kita harus berbagi dengan sesama? Iya, dan gandum sudah menguning. Kita akan segera menuai gandum ini. Nathan, siapa wanita muda yang ada di sana? Ia seorang wanita muda dari Moab yang bersama Naomi. Sepertinya ia bernama Ruth. Oh, jadi dia Ruth. Nathan, biarkan ia mengumpulkan gandum dari tumpukan itu. Tariklah beberapa jelai dari ikatan dan jatuhkan supaya dipungutnya. Dan pastikan pria-pria tidak mengganggunya. Tetapi ada lusinan pemungut jelai. Apa yang istimewa dengan dia? Lakukan saja, dan jangan membuatnya susah. Hidupnya sudah cukup sulit. Tuanku. Saat mengumpulkan gandum, jangan pergi ke ladang yang lain. Ikuti wanita muda yang bekerja di ladangku dari belakang. Dan saat kau haus, ambillah air yang telah mereka timba dari sumur. Apa yang kuperbuat sehingga mendapat kebaikan Tuanku? Aku hanya orang asing. Ya, aku tahu. Tetapi aku juga tahu semua yang telah kau lakukan untuk mertuamu sejak kematian suamimu. Aku tahu bahwa kau meninggalkan ayah dan ibumu untuk tinggal dengan bangsa yang asing. Aku berdoa agar Allah Israel memberi upah atas apa yang telah kau perbuat. Tuanku menghibur aku dengan perkataan Tuanku yang baik. Saatnya makan siang. Mari, silakan ambil makanan. Tuhan memberkatimu. Engkau memang setia terhadap keluargamu. Kau bisa saja mencari pria lain. Tetapi tidak demikian. Memang benar aku salah satu kerabat yang seharusnya menjagamu. Tetapi ada kerabat lain yang lebih dekat. Tunggulah di sini sampai fajar. Aku akan mencari tahu adakah kerabatmu yang ingin menjagamu. Hah? Ia tidak akan menikahinya. Tapi ia bilang seharusnya dia yang menjaganya. Jika tidak ada, aku berjanji di hadapan Allah untuk menjagamu. Sekarang tidurlah sampai fajar. Benar-benar di luar dugaanku. Menurutmu gimana, Chris? Oh,
Baiklah, Tuan Boas mengikuti tradisi. Dan jika relasi Ruth yang lain ingin menjaganya, maka Tuan Boas tidak akan menikahi Ruth setelah semua yang ia lakukan untuknya. Dan betapa Tuan Boas sangat peduli kepadanya. Naomi telah kembali dari Moab dan telah menjual tanah milik suaminya. Anda adalah kerabat terdekatnya dan berhak membeli miliknya. Jika Anda menginginkannya, Anda bisa membelinya sekarang. Aku akan membelinya. Oh tidak. Sekarang, jika Anda membelinya dari Naomi, Anda juga harus menikahi menantunya, Ruth. Kalau begitu aku tidak bisa membelinya karena aku sudah berkeluarga. Anda saja yang membelinya. Kalian adalah saksiku dalam pembelian tanah milik suami Naomi. Dan aku telah setuju untuk menikahi Ruth, orang Moab. Apa itu? Anakku, itu pesta pernikahan Ruth. Wah, siapa orang-orang ini? Mereka para pekerja dan penduduk kota dan teman-teman yang mengasihi Boas karena kesetiaan dan kebaikannya. Mereka ikut merayakan pesta pernikahannya seperti sebuah keluarga besar. שכבר חלף לו. קומי לך רעייתי, קומי לך יפה שלי, כי נסתם עבר הגט שכבר חלף לו. Aku suka akhir cerita yang bahagia. Wah, keren ya kisahnya Kak ya. Betul. Oh iya, tapi ngomong-ngomong kan Anda dan juga adik-adik, kalian tahu nggak bahwa ternyata Boas dan Ruth itu adalah nenek moyang dari Daud. Oh. Wah, dan dari keturunan Daud pula itu lahir Yesus Kristus. Oh, jadi Tuhan Yesus itu adalah keturunan dari Boas dan Ruth. Betul banget. Jadi hari ini kita belajar bahwa tidak ada yang namanya kesia-siaan ketika kita bermurah hati. Yang mulanya Boas bermurah hati sama Ruth, dan justru dari keturunan mereka lahir juru selamat. Betul sekali. By the way ya Kak Daniel, kalau aku perhatiin nih, ngelihat Kak Daniel yang baik hati, terus ngelihat orang-orang lain yang bermurah hati sama orang lain, kayaknya mereka itu melakukan semuanya dengan ketulusan deh. Betul banget Kak. Itu kuncinya ketika kita bermurah hati karena kita mau tulus melakukannya. Nah, sama seperti kasih Tuhan dalam hidup kita, Kak. Kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita itu luar biasa banget. Kebayang nggak kalau kasih Tuhan yang banyak banget dalam hidup kita itu dihitung di kalkulatornya kan Anda? Kebayang nggak? Wah, bisa banyak banget dan nggak bisa kehitung. Karena kasih Tuhan dalam hidup kita itu luar biasa banget. Dia kasih kita nafas. Dia masih ampuni kita walaupun kita masih berdosa. Kebayang nggak kasih Tuhan yang luar biasa itu? Tapi Kak Daniel mau nanya, apakah Tuhan hitung-hitungan?
juga. Enggak, Tuhan nggak hitung-hitungan. Kenapa? Karena Tuhan mau tiap kali kita melakukan kebaikan, kita ingat lagi nih. Oh, Tuhan Yesus udah lebih dulu loh mengasihi saya. Begitu. Jadi itu alasan kita mau melakukan kebaikan. Kenapa, Kak? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Itu anak-anak Tuhan harus pegang. Nah, sama seperti super kebenaran kita hari ini, Kak Nanda. Apa tuh, Kak Daniel? Aku berbahagia saat aku bermurah hati. Wah. Kita bacain bareng adik-adik. Yeay, semuanya bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Kak Daniel mau lihat semuanya berdiri. Yang semangat ya. Oke, Kak Nanda. Ayo, 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku berbahagia saat aku bermurah hati. Sekali lagi. Sekali lagi ya. Lebih semangat dong. Yes. Ayo. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku berbahagia saat aku bermurah hati. Yeay. Sama kayak super ayat kita juga Kak Daniel hari ini. Ada super ayat kita. Dari Lukas 6 ayat 36. Sekarang kita ambil dulu Alkitabnya. Ambil Alkitabnya, ambil Alkitabnya. Yo, ambil Alkitabnya. Yang udah kita cari Lukas ambil 6 Alkitabnya. ayat 36. Ayo, Lukas ada di perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru dong, Kak. Yeay. Siap ya? 1, 2, 3. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Siap ya? 1, 2, 3. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Wah, luar biasa banget ya, Kak ya. Iya. Super kebenaran dan super ayat kita hari ini. Jangan lupa dihafal super ayatnya. Betul banget. Nah, adik-adik dan Kak Daniel, siapa di sini yang mau mulai untuk bermurah hati? Angkat tangan. Aku dong, Kak. Wah, semua adik-adik juga pasti mau ya mulai hari ini kita bermurah hati. Yes. Oh, yang ngomong-ngomong Kak Nanda, kita akan membuat prakarya di sini ya? Wah, iya betul banget. Adik-adik juga pasti udah nggak sabar ya? Iya, aku juga nggak sabar. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu nih ada kiriman video dari sahabat-sahabat kita di NTT. Wow. Kan Anda mau lihat nggak? Mau. Adik-adik mau lihat nggak? Mau. Kita lihat yuk kiriman videonya yuk. Mari kita lihat kirimannya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Joanna Aldarisma Benu, umur saya 12 tahun. Saya bersekolah di SD Impres Esapa Kecil 1 Kota Kupang. Jarak dari rumah ke sekolah saya 1 km. Setiap pulang sekolah, saya berjalan kaki walaupun cuacanya panas. Kondisi di NTT itu sangat panas dan juga banyak batu karang sehingga membuat sepatu saya menjadi cepat rusak. Ini sepatu saya. Terima kasih sahabat-sahabat Superbook yang mau menabung untuk saya dan teman-teman saya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Wah, keren banget. Video kalian itu benar-benar sangat menyentuh banget ya. Nah adik-adik semua, berarti kita harus makin semangat ini untuk nabung, untuk jadi berkat buat sahabat kita di NTT. Yes. Karena Anda siap nggak? Siap. Teman-teman semua, adik-adik semua siap ya? Kita mau nabung sama-sama ya. Kita mau kumpulkan tabungan kita untuk kita bisa kasih kado Natal nanti buat mereka. Semangat semua. Semangat ya. Terima kasih untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang mau terus mendukung Superbook supaya terus tayang dan memberkati banyak anak-anak di Indonesia. Terima kasih. Dan kami juga mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang mau ikut berdonasi. Kalian bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Dan kalian bisa membantu pergerakan pemuritan anak-anak di Indonesia. Wow, luar biasa banget. Thank you atas kemurahan hati semua kakak-kakak dan papa mama. Dan juga Kak Daniel mau infoin ada info seru datang dari Super Youth Generation yang akan mengadakan webinar Kembangkan Potensimu. Kalau aku bisa mengembangkan potensiku, aku percaya kamu juga pasti bisa. Aku Yesua Abraham rindu banget bisa berbagi kepada teman-teman semua di webinar Super Youth, di mana kita akan belajar cara mengembangkan potensi diri kita dengan maksimal. Aku akan berbagi pengalamanku, bagaimana aku mengembangkan potensi yang sudah Tuhan taruh di bidang musik dan juga YouTube. Semoga teman-teman bisa belajar banyak, karena itu jangan tunggu nanti, tapi daftarkan diri kamu sekarang juga. Aku Super Youth, aku berani bergerak.
Jadi buat papa mama yang punya anak remaja di rumah boleh diajakin untuk ikut webinar ini. Dan juga kakak-kakak semua, kakak-kakak guru sekolah ilmu juga bisa ikut webinar ini karena akan seru banget. Untuk info detailnya bisa klik link di bawah ini karena kita akan benar-benar diperlengkapi mulai dari public speaking, apalagi Kak, mulai dari musik. Terus ada video. Video juga ada banyak banget dari pembicara-pembicara hebat. Dan pastikan semua anak-anak muda, anak-anak remaja untuk ikutan acara ini. Yeay. Nah, adik-adik, tadi kalian kan udah lihat tuh video dari teman-teman kita yang ada di NTT. Nah, kalian mau ingetin juga nih, kalian kan kemarin udah berkomitmen nih untuk menabung dan memberi hadiah untuk teman-teman kita yang ada di NTT tadi. Nah, jadi prakarya kita hari ini adalah kita akan membuat surat. Wow. Surat apa Kak Daniel? Kita akan membuat surat kasih untuk sahabat-sahabat kita yang ada di NTT. Wah, ini bentuknya nih. Ini bentuknya kayak gini. Nah, template ini kalian bisa dapatkan di link description yang ada di bawah. Bisa di-download ya. Kalian bisa klik, terus nanti kalian bisa print. Nah, nanti dapatnya kayak gini. Terus kalau sudah, kalian bisa tulis doa kalian, harapan kalian, motivasi kalian. Ya. Iya betul, supaya kalian bisa semangat menabungnya atau kalian mau semangatin teman-teman kalian yang ada di NTT. Kita tulis dulu ya Kak Daniel. Oke, kita coba tulis ya, berisi doa, harapan, serta kata-kata semangat buat sahabat kita di NTT. Nah, terus kan ada tanggal. Hari ini tanggal. Terus tanggal dari siapa? Dari Kananda. Bisa kalian tulis nama kalian ya. Iya. Nah, setelah selesai gimana Kak? Kalau udah, kalian bisa foto kertas ini sama kaliannya ya. Yang berisi surat kalian tadi juga. Jadi fotonya gini, kalian pegang kertasnya. Terus kalian post di Instagram kalian. Dan jangan lupa untuk tag ke @superbook_indonesia. Nah, nanti setiap foto-foto kalian akan kita print. Wah, akan kita print. Lalu kita tempel di belakang. Akan kita tempel di setnya Superbook. Jadi minggu depan kalian akan bisa lihat semua yang nonton Superbook hari ini. Nggak ada satupun yang nggak bikin suratnya ya. Betul. Ingatin lagi Kak caranya Kak. Caranya di foto, terus kalian post di Instagram kalian dan tag ke @superbook_indonesia. Jangan lupa ya. Wah, nggak kerasa ya Kananda, ibadah kita hari ini akan berakhir. Iya, sedih banget. Tapi adik-adik kalian nggak boleh sedih karena kita minggu depan akan ada lagi. Akan ada lagi ya Kak, dengan semangat yang sama pastinya ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan setiap video-video dari Superbook Indonesia. Dan juga jangan lupa follow apa? Instagramnya Superbook Indonesia karena akan ada banyak update-update khususnya renungan harian yang update setiap hari untuk adik-adik semua. Betul. Dan jangan lupa kita masih ada gerakan Berani Bergerak Hafal 1 Ayat 1 Hari. Jadi kalian bisa hafalin ayat-ayat dari renungan harian di IG-nya Superbook Indonesia. Harus setiap hari Kak ya? Iya betul. Dan jangan lupa kalau udah kalian hafalin, kalian videoin, terus kalian upload di Instagram dan jangan lupa tag ke @superbook_indonesia. Ditunggu ya videonya. Tapi sebelumnya adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, Kak Daniel mau ajak sekali lagi adik-adik untuk kita sama-sama berdoa. Yes. Oke adik-adik, kita mau sama-sama berdoa, mengucap syukur sama Tuhan. Sebab hari ini kita bisa belajar firman Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Come on, kita lipat tangan, semuanya tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh belajar satu hal baru lagi Tuhan. Untuk kami jadi anak-anak Tuhan yang bermurah hati. Murah hati karena Tuhan yang lebih dulu mengasihi kami. Murah hati karena kasih Tuhan terlampau besar untuk kami. Dan kami mau membagikan itu buat orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa biar Roh Kudus terus mampukan kami. Supaya kami bisa mengasihi dengan tulus. Bisa mengasihi tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain Tuhan. Kami bisa mengasihi dengan sepenuh hati. Kami bisa memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus terima kasih atas kemurahan dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami.
Berkati semua adik-adikku Tuhan yang ada di rumah, berkati keluarga kami, berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur sebab kami mempunyai Allah seperti Engkau. Haleluya, amin. Amin. Sampai berjumpa minggu depan adik-adik. Dadah. Bye-bye semua, sampai ketemu lagi. Tetap semangat adik-adik. Tetap semangat, God bless you all.